لله البر الجواد الذي تلت نعمه عن الإصاء بالأعداد المان باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق لتفقه من لطف واختاره من العباد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أولي الكرام البررة وصحبه منتخبين الخيار. أما بعد. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة Ki Ageng Israwiyan, Ki Ageng Sirot, Ki Ageng Tarok, Ki Ageng Sobo, Ki Ageng Manahan, Panabani Senopati, Ki Ageng Setok Rakyat Sultan Agung, wa ila hadrati Fuson ila Ruhi, Ki Ageng Sobo, wa ila hadrati Ki Gede Solo, wa ila hadrati Amanrat Jawi, wa ila hadrati Amanrat Tegal Arum, wa ila hadrati man asasa hadhil muassasah al-anis wa usulihim wa furihim wa li jami' ahli kuburina wa kuburihim wa li jami' wa silsilati tariqah qadiriyah nasabatiyah wa nasabatiyah khulidiyah wa silsilati tariqah syadiliyah min al-habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Ihsanuddin Babang Irianto wa ahli baitihi, semoga beliau dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan Al-Habib Abdul Qadir bin Syekh Asqaf dan Al-Habib Muhammad Hadi bin Abdul Qadir Asqaf, semoga beliau berdua dan seluruh dzurriyyah Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan Simbah Kiai Haji Muslim Nawawi, pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Nurul Bantul, semoga kita semuanya dengan rawuhnya beliau dijadikan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Simbah Kiai Haji Muhammad Najib, pengasuh Pondok Pesantren Al-Anis, semoga Mbah Najib dimuliakan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga istri beliau diberi panjang umur, sehat walafiat. Romo Kiai Haji Ikhwan Sabto Darmono SPD MPD selaku Camat Kartosuro yang kami muliakan, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa Ngemplak, Bapak Slamet, mugi-mugi seluruh keluarga besar Yayasan Al-Islam Al-Anis dan seluruh hadirin semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dalut punika kula panjenengan kepala untuk mriki bencan kepala untuk surga dipun Allah Subhanahu wa taala. Pun santai mawon. Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana di Gus Somad yang saya muliakan. Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana ditulis oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, Qatro'a Rabbal Izzati mi'ata marrah. Beliau pernah 100 kali mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Di mimpi yang ke-100, Imam Ahmad bin Hanbal ini sudah nyiapkan pertanyaan. Kira-kira apa nanti yang saya tanyakan? Dan Imam Ahmad bin Hanbal menyiapkan pertanyaan. Di mimpi ke-100 saya akan bertanya seperti ini. Ternyata benar, beliau mimpi ke-100. Dan di mimpi ke-100 beliau bertanya, ya Rabb, maaf dola taqarraba bihil mutaqarribuna ilaik. Kira-kira apa amalan dan perbuatan yang paling dicintai dari umat Nabi Muhammad SAW? Allah mengatakan di kalami ya Ahmad, siapapun orang yang senang baca Quran, senang murojaah Quran, maka mereka lah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Hambali bertanya lagi, bifahmin atau biwairi fahmin, apakah harus paham oleh Allah atau yang penting saya membaca Al-Quran? Allah mengatakan bifahmin atau biwairi fahmin,
baik paham atau tidak, sing penting jenengan senang deres Quran, maka jenengan berhak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi putra putri panjenengan sami hafal Quran, deres Quran, panjenengan sedaya dados ahli surga nipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sebagaimana dijelaskan di dalam syarah Raudhibul Haddad, dijelaskan bahwa marra Isa fi kulli yaumin ila ba'dil maqabir. Nabi Isa itu kalau mau pergi ke masjidnya selalu melewati kuburan. Setiap hari gitu terus. Fa'idan pada suatu ketika Nabi Isa melihat man yu'azzabu fi qabri. Ada orang disiksa dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Isa bukan sekretaris syafaat. Lewat langsung lewat setiap hari lihat orang disiksa selama 7 tahun. Wa fi sanati sabi'ah, di tahun ke-7 tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kembali orang yang disiksa yurfa'ul adab, semua adabnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa bertanya, "Ya fulan, bi ayyi sababin hadhil manzilah?" Kok semua siksamu tiba-tiba diangkat itu kenapa? Dan apa sebabnya wahai fulan? Fulan mengatakan, Nabi Allah Isa indana zaujatun mubda. Kulo 7 tahun yang lalu pas meninggal punya istri yang hamil. Sekarang anakku sudah dilahirkan istriku, dan sekarang anakku dibawa istriku ke sebuah lembaga pondok pesantren. Bibarkati ta'limihi, bibarkati qiraatihil Qur'an fil ribad. Dengan sebab anakku pertama kali membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah mengatakan ayyuhal muluk kaifa u'adzibu wal waladu fil ardi yaqul ismi. Wahai malaikat, aku berjanji barang siapa orang yang punya anak di dunia mau mondok, mau belajar Al-Quran walaupun baru Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah mengatakan aku angkat semua siksa orang tuanya, dan aku jadikan semua orang tua yang anaknya mau mondok menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi putra putri panjenengan urun sekolah teng SMP Al-Anis, mondok teng Al-Anis, jenengan sedaya dados ahli surganipun Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang anaknya mau menghafalkan Al-Quran, mau belajar Al-Quran, maka dia adalah orang yang paling beruntung di mata Allah Subhanahu wa taala. Gak cuma itu, tetangga sekitar pondok pesantren ini, sekitar sekolah ini juga beruntung. Kalau dulu di Lirboyo ada kitab namanya Hasyiah Qullubi. Imam Muhammad bin Ahmad Qullubi punya kitab lain namanya kitab An-Nawadir. Di dalam kitab An-Nawadir dikisahkan Allah pas Isra Mi'raj, Allah itu dahulu kepada malaikat Jibril, ya Jibril, adrim abdi, Jibril, kamu temui hamba Jibril. Hal sakana fisikatin fa'alid, Jibril, kamu temui, tanyakan hambaku yang masuk neraka itu, tanyakan apabila dia di dunia tinggal di suatu tempat, di suatu desa, di desa itu ada gang, di gang itu ada suka itu ada gang, di gang itu tinggal seorang yang hafal Quran, maka Allah mengatakan fa'au fi rabbi syafaati. Barang siapa orang yang tinggal di suatu kampung, di kampungnya ada yang hafal Quran, maka satu kampung itu walaupun punya dosa, mereka pasti menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah perkampung niki enten Mbah Naji, enten Mas Soma, dan para orang-orang yang hafal Quran semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata nasihat sedikit betul pola tetap surga jenengan masyaallah. Amin. Sing penting mboten pacaran mawon nggih. Wah, pacaran berat-berat. Mugi-mugi sing pacaran putus doyo. Sing amin kok sithik to. Adik-adik, orang yang menghafalkan Quran itu godaannya yang paling berat itu sebagaimana Imam Tobari mengatakan dalam tafsir Tobari surat Al-Kahfi, pada ayat surat Al-Kahfi dikatakan ada satu iblis adik-adik yang menghafal Quran ini, satu iblis. Iblis ini menurut Sayyidina Umar adalah iblis yang paling berbahaya bagi menghafal Quran. Naminipun iblis akwar.
Iblis akwar niku tugase nggodha tiyang jaler sing ngapalke Quran, nak ndelok wong wedok ketok ayu terus. Lah nggodha tiyang setri, nak digodha wong lanang pengine nampa, ora tenggane ora apa, sing penting digodha. Lah niki iblis akwar, nauzubillah min dzalik. Makanya kita harus hati-hati dengan iblis akwar. Ngeten nggih. Niki karena iblis ini mengganggu dan menggoda orang-orang khususnya yang menghafalkan Al-Qur'an. Memang maksiat itu membuat kita itu mudah lupa hafalan. Adik-adik, di Al-Azhar Kairo itu ada seorang ulama ahli qiraah asyara kubro. Jadi adik-adik nanti kalau sudah hafal Quran, ngaji lagi kitab namanya Faidul Barokah fi Sab'il Qiraat. Itu karyanya Mbah Kudus, Mbah Arwani Kudus. Khatam ngaji lagi kitab namanya Minhajul Muslim 4 jilid Qiraah Asyara Surah. Khatam ngaji lagi Thayyibatun Nasyr ada 7 jilid. Dan ada ulama di Azhar Kairo atau di Mesir lah ya, namanya Imam Ibnul Jalal, ulama terbesar, ulama terkenal ahli Quran di sana. Pada suatu ketika Imam Ibnul Jalal niki berdiri di depan pintu rumahnya. Ditanya, ya Syekh, Ishway, kamu ngapain Syekh kok berdiri di depan pintu? Imam Ibnul Jalal mengatakan ahli qiraah asyara kubro ini. Beliau mengatakan, ra'aituhu, aku sedang melihat itu di depan rumahku ada laki-laki kok cantik-cantik. Oke. Wong lanang tapi wajahnya ayu. Namanya apa Mas? Amrot. Wong lanang wajahnya ayu. Niku amrot. Imam Nawawi tenggene kitab Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan haram bagi laki-laki yang punya wajah cantik dia itu dipandang sama laki-laki yang lain. Wajahnya standar semuanya, tak lagi standar semuanya. Gak haram loh lihat sampean. Bahkan Imam Nawawi mengatakan kalau ada laki-laki wajahnya cantik wajib pakai cadar. Imam Nawawi tenggene Majmu' Syarah Muhadzab. Oh, ya Syekh, kamu itu apa nggak tahu ya Syekh, memandang sesama laki-laki walaupun sama laki-laki tapi cantik atau amrot hukumnya haram. Beliau mengatakan golibes itu cuma dosa kecil. Nah Imam Ibnul Jalal mengatakan setelah dinasihat Imam Ibnul Khalad, beliau mengatakan wa ma hasultul azab illa ba'da arba'ina sanah. Gara-gara menyepelekan dosa kecil, memandang sesama laki-laki tadi, aku tidak pernah mendapatkan azab kecuali 40 tahun setelah kejadian itu. Qad khudiftu, semua hafalanku dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara menyepelekan dosa kecil. Nauzubillah min. Niki padahal nembe ndelok sesama laki-laki, apalagi kita sengaja memandang lawan jenis. Maka moga adik-adik jangan sampai mata kalian yang mulia itu dipakai memandang lawan jenis yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Nak seneng dan dinikahi mawon nggih. Ampun pacaran nggih. Kula di Desember ngaji teng Masjid Agung Al-Madaniyah Karanganyar. Judulnya kemuliaan orang yang sudah menikah dan dihubungkan dengan kemuliaan Al-Quran. Ada satu hadis menarik di dalam kitab itu, idza qabalat imra'atun zawjaha bi nafsiha faka'annaha qara'atil Qur'an isnatai asyara marrah. Sapa wong sing wis nikah, pun nikah lho nggih. Istrinipun niku seneng dandan ayu, seneng macak, seneng bengesan teng dalemipun. Dan nak tenggelam dandan ayu, kemudian mendekati sang suami, tiba-tiba ngambung pipini pluk, satu kali ciuman pahalanya seperti baca Quran 12 kali khataman. Masya Allah. Wah, saya hafal Quran wah, aku rugi. Boten. Niki bagi sing boten hafal Quran. Nggih. Jadi sangat mulia sekali Bapak Ibu jenengan menawi putra-putrinipun niku semangat menghafalkan Al-Qur'an. Kemarin kula ngaos tengah Rasulullah, ya tembang ngaji Prabu juga.
ada 79 akhlak yang harus dimiliki orang yang hafal Quran. Kemarin di sana tak sampaikan 3. Di sini kalau ingin menyampaikan 3 yang lain. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Ahbashi. Saya kira ini kitab andalanya Thariqah Syadziliyah. Punya kitab berjudul Syarhul Ainiyah. Di dalam kitab tersebut dikatakan ada 3 paling tidak yang harus dimiliki oleh orang yang hafal Quran atau orang yang ingin mulia gara-gara Al-Quran. Yang pertama, punyailah selalu niat yang baik. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, ampun nyepelekin niat itu mulia. Imam Abu Lais wonten kitab Tambihul Ghafilin ngendika, "Yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamati ilal mizan." Salah satu tempat yang dikunjungi Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj itu adalah mizan. Saat itu Kanjeng Nabi diperlihatkan ada orang ditimbang amal baik buruknya. Fayastaiquna bi kasratil dzunubi wa qillati hasanati. Orang ini tak oleh malaikat neraka. Kenapa? Lebih banyak maksiatnya daripada amal soleh. Ketika mau dikirim ke neraka Bapak Ibu, yang mikir tak itu mau berontak. Ketika berontak seperti itu, Allah dawuhkan malaikat umduru daftarah. Malaikat, coba kamu cek satu kali lagi. Hal indahu lahu syai'un. Mungkin dia punya sedikit amal soleh, gara-gara itu aku ampuni semua dosanya, aku jadikan dia menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat matur, qalu ya Rabbana, ya Allah, kami telah mengecek berkali-kali catatan amal baiknya, walam najidu lahu syai'un minal hasanah. Orang ini belas ternyata selama hidupnya tidak punya amal soleh. Allah mengatakan, ya malaikati indahu ingdana lahu syai'un. Menurutku orang ini adalah orang yang mulia. Loh kok sakit? Innahu nama bermaksiat yang dikit tidur. Nah, habis tidur pasti kodo. Kemudian orang ini itu kelindur malam hari. Wa arada ayat Qurani. Malam-malam dia mendengar tetangganya ada majelis zikir, majelis ma'an Al-Quran. Tak nanti ayat kerentek. Wa arada ayat Qurani. Aku tak pisan-pisan nekani majelis zikir, majelis ma'an Al-Quran. Bahwa ba'alaihi naum, tapi karena ngantuk yang luar biasa, falam yakdir ayat Qurani. Akhirnya orang ini tidak jadi datang di majelis zikir, majelis ma'an Al-Quran. Allah mengatakan, "Isyhadu inni qad ghafartu bidzalik." Walaupun orang ini dosanya besar, walaupun maksiatnya banyak, tapi karena orang ini pernah punya niat datang di majelis zikir, niat datang di majelis ma'an walaupun tidak jadi, aku ampuni semua dosanya, aku jadikan dia menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah yang harusnya saja menjadi ahli surga, panjenengan yang putra-putrinya sudah sekolah di SMP Al-Hadis, semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampun nyepelekin niat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jeng 10 Asyura. 10 Asyura itu ada. Kenapa kok bulan Muharram dimuliakan? Nah, menurut Imam Nawawi Al-Batami itu ada 17 bab. Dan di malam hari ini kalau menyebutkan satu alasan. Dikisahkan li'anna Ibrahim alaihi salatu wassalam qad naja'an nari Namrud. Karena Nabi Ibrahim diselamatkan dari apinya Raja Namrud laknatullah alaihi. Dan di saat dibakar itu ada satu kisah. Kisah ini ditulis oleh beliau Al-Habib Zain Al-Habshi, menjadi Madrasah Sawi. Dikatakan, Inna Allah Ta'ala syakara lidifda haitsu hamala fiha litutfi anar Namrud an Ibrahim alaihi salatu wasallam. Bapak Ibu, kodok. Saya ditanya, Pak, kenapa kodok itu haram kita bunuh tanpa sebab? Kodok itu haram kita bunuh tanpa sebab menurut 4 mazhab, kecuali mazhab Maliki. Kenapa kodok itu haram kita bunuh? Di dalam kitab Madrasah Sawi dikisahkan karena ketika Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim, si kodok tadi mengambil air dimasukkan ke tenggorokannya, litutfi nar Namrud, disebul-sebulkan ke apinya Raja Namrud yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian si dibak tadi, si kodok tadi ditanya, "Atat darina
Apa kamu nggak mungkin wahai kodok? Apa yang kamu lakukan itu nggak ada gunanya. Maksud air sedikit bisa mematikan api sebesar itu. Kodok mengatakan, hada kodri, aku ingin walaupun mungkin perbuatanku nggak ada gunanya, tapi ini menjadi saksi bahwa aku sebagai leluhurnya kodok itu mencintai nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun si kodok tidak sukses mematikan apinya Raja Namrud, tapi karena niat mulianya maka anak turun kodok sampai hari kiamat menurut madhab haram kita bunuh tanpa sebab. Jadi gini Bapak Ibu, jadi niat itu penting sekali. Dan di dalam kitab itu dikatakan walakin wazat, tapi si cicak yang muhnar malah nyebul-nyebul apinya Raja Namrud yang membakar Nabi Ibrahim. Dikatakan uridu an udhhira syamatah, aku ingin apinya Raja Namrud dan materi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan aku ingin menunjukkan kebencianku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam gara-gara mbahnya cicak itu dulu membantu Raja Namrud membunuh Nabi Ibrahim. Maka dikatakan lemahullahu ta'ala hatta raghaba, Allah sangat benci kepada cicak sampai Allah senang. Hatta raghaba asyari'u an qadslih min qadslih, sampai syariat mengatakan kita disunahkan materi cicak. Walaupun saat itu cicak nyebul-nyebul gak ada gunanya, tapi niat buruknya menjadikan cicak sampai hari kiamat sunnah kita bunuh. Semoga kita semuanya dengan niat yang baik menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, tenggene makna, mugi-mugi adik-adik makin berkhataman sakit haji sedaya nggih. Teng maklan niku teng pojokan enten makamipun Imam Nawawi. Sudah 152 lebih dimakamkan, tahun dimakamkan, itu masih utuh sampai kemarin. Imam Nawawi gadah kitab berjudul Majalisus Saniyah. Di dalam kitab Majalisus Saniyah dikisahkan tentang pentingnya niat. Karena minal udama'i yuqta kita yang ini. Pas Kanjeng Nabi dibawa malaikat Jibril ke pemberian catatan baik dan buruk, ada orang itu dikasih catatannya pakai tangan kanan. Nah, dikatakan di dalam kitab tersebut, dikatakan ya Rabb, laisa hadza kitabi, ini bukan amalku ya Allah. Wajadtu hajjan wa shadaqatan wa jihadan wa amanatan. Aku itu nggak pernah haji selama hidup. Aku nggak pernah hafal Quran selama hidup. Aku nggak pernah semaan selama hidup. Aku nggak pernah sedekah selama hidup. Tapi di lauhul mahfuz tertulis begini ya Allah. Allah mengatakan araftu walakin ishtaru murtawilan. Mas, aku tahu kalau kamu itu tidak punya amal soleh belas. Tapi kamu dulu hidupnya tak kasih umur panjang. Setiap hari kamu itu punya angan-angan begini. Laukana limalun hajjatu biminhu. Ya Allah, andaikan aku punya uang tiap tahun pengen naik haji. Walaupun kamu gak pernah naik haji, tapi karena kamu pernah punya niat naik haji, maka di lauhul mahfuz tertulis tiap tahun kamu naik haji. Laukana limalun tasaddaqu, walaupun dikatakan di dalam kitab tersebut laukana limalun tasaddaqu, kamu gak pernah punya harta, tapi karena kamu setiap hari punya niat ya Allah, jadi kalau saya punya harta kaya raya, aku pengen sedekah setiap hari 16.000 dirham, maka di lauhul mahfuz tertulis kamu setiap hari tertulis sedekah 16.000 dirham. Laukana li hafidul Quran, ya Allah, andaikan aku hafal Quran, aku akan menghatamkan Quran setiap hari. Tapi karena kamu tidak hafal Quran, maka kamu tidak kuat khatam setiap hari. Maka di lauhul mahfuz walaupun kamu tidak pernah hafal Quran, ditulis setiap hari seakan-akan kamu hafal Quran. Maka adik-adik, yang pertama monggo kita selalu niat, dengan niat insya Allah kita semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, ayo punya niat. Nak, aku punya anak tak pondoki teng Al-Anis. Nak, aku punya anak tak sekolah ki teng SMP ITA Al-Anis. Siap nggih? Siap nggih? Nah, insyaallah mugi-mugi SMP ITA Al-Anis tahun niki lantai kalih tahun ngajeng lantai 3 nggih. Insyaallah. Terus nomor kali untuk menjadi
untuk menjadi seorang santri Quran yang sukses, ada sebuah kitab yang masyhur di negara Maroko, namanya Jawahirul Ma'ani li Abil Faid Ahmad At-Tijani. Jadi Habib Lutfi itu beliau mursyid banyak toriko. Saya sebagai penggemar beliau beli semua kitab-kitabnya, kitab-kitab Tubas Tuyo. Salah satu kitabnya adalah kitab yaitu Jawahirul Ma'ani li Abil Faid Ahmad At-Tijani, itu sekitar 2000 halaman. Di dalam kitab itu adik-adik, la yasulu syakhsu ila martabatil 'aliyah illa bi wasilati syekh. Kesuksesan seorang santri Quran itu sangat tergantung kepada seberapa dia bangga kepada gurunya. Kesuksesan seorang santri Quran sangat tergantung kepada seberapa sukses dia, seberapa dia hormat sama gurunya. Saya ditanya sama Mas Soma, sama teman-teman, Gus, nak jenengan gadah hajat gede niku jenengan pripun? Tak jawab. Kulo nak gadah hajat gede, fotonya Pak Kiai Mustamir tak taruh di depan kulo, tak pandengi sedalu. Biasanya ngoten niku. Guru kulo namanya Khairul Mustamir. Tak pandengi guru kulo, alhamdulillah setiap punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak pandeng. Kenapa? Wa inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Dengan menyebut dan melihat wajahnya orang soleh, apalagi guru Quran kita, maka akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Nak panjenengan pengen hajatnya kabul, nak jenengan pengen semua urusan mudah, kuncinya satu. Sekarang bikodri fakhrikum ila masyikhikum. Seberapa kuat jenengan hormat sama guru-guru panjenengan, sama guru Quran panjenengan, setinggi itulah jenengan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Adik-adik, Imam Nawawi gadah kitab naminipun Samaratu Yani Afiriyadil Badi'ah. Bapak-bapak, sami kula matur, nak panjenengan pengen boten patek donga, tapi dongane diijabahi. Tidak patek donga tapi semua ijabah dongane diijabahi. Karena diijabahi. Carane pripun? Uktub wahmil. Tulislah 313 namanya Rasul, atau pasanglah 313 namanya Rasul di kamar panjenengan. Jadi sebabnya para santri atau para murid-murid SMP, tulis tempellah 313 namanya Rasul tak ngene lemari panjenengan. Kata Imam Nawawi, man katabaha au hamalaha, sinten sing memasang, menaruh, membawa 313 namanya Rasul, maka semua hajatnya belum diminta diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih, sampun mendering ya mriki. Sampun mendering. Nah, mriki nggih. Kalau begini tak damel status di Facebook ya, jenengan downloadnya batang Facebook kula 313 namanya Rasul. Itu kalau pendet saking kitab Samaratu Yani Afiriyadil Badi'ah. Masyaallah. Adik-adik yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi juga mengatakan, man lam ya'taqid anna syaikhahu kamil. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika jenengan menyekolahkan anak jenengan di SMP IT Al-Anis, jenengan harus yakin bahwa guru-guru di sini adalah orang-orang yang hebat. Dan kalau saya dapat kisah dari Ustadz Hadiko kemarin, dari Ustadz Ikhwan, itu gurunya hebat-hebat. Harus yakin jenengan. Kata beliau dikatakan, barang siapa orang tua kok meragukan kemampuan anaknya, orang tua kok meragukan kemampuan gurunya, maka anaknya tidak akan pernah diberi sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan termasuk. Biasanya saya itu kalau menceritakan diri kulo, itu kalau sering cerita tentang diri saya, tapi hanya di depan santri. Kalau jarang bercerita tentang diri kulo di depan luar santri. Kalau maksud saya, kalau saya di Pondok Karangasem, di Pondok Tutup, kalau cerita di KB. Tapi kalau di luar itu kalau jarang cerita. Kenapa? Santrinya harus tahu tentang saya. Sama, mungkin guru Al-Anis khusus untuk muridnya ceritakan tentang jenengan. Wah, tadi malam bapak mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Ceritanya betul-betul, tapi khusus kepada muridnya. Karena murid perlu mengetahui bagaimana keadaan gurunya. Paham ya? Jadi guru boleh bercerita kepada muridnya tentang sesuatu yang dia miliki. Biar apa? Muridnya niru gurunya, bukan niru yang lain. Muridnya niru gurunya, bukan niru yang lain. Niki.
Kalau tak alih Pak Yai Mustamir, Khalid Pak Khalid Mustamir, kalau diceritain tentang beliau. Bahkan kalau sering diajak ziarah tegene dalemipun Bayi sing lewat Bayi Muslim mau dalemipun bapakipun beliau Kiai Nawawi Grogem, karena memang sanad beliau, sanad Quran beliau melalui Mbah Nawawi Grogem. Mbah Nawawi nanti Mbah Ahmad Munawir terus Mbah Munawir. Jalur yang beri lomba ini. Jalur yang beri lomba. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, pokoknya kalau orang anak panjenengan pengen sukses, jenengan harus benar-benar pasrah kepada guru-guru SMP. Guru-guru SMP yang ada di Al-Anis ini, atau guru SD, atau guru SMA, atau guru pondoknya. Itu penting sekali. Syekh Abdul Qadir Jilani, gada kita berjudul Faidur Rahmani Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Ada seorang laki-laki yang benci pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga laki-laki ini bercerita kepada wali murid yang anaknya mondok di tempatnya Syekh Abdul Qadir, ya fulan ibnukum kalau anakmu itu di tempatnya Syekh Abdul Qadir Jilani seperti anjing yang dia itu dikasih sisa makanannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dikasih makanan sisanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus diintik sama bapaknya, teman ya, anakku itu dikasih makan sisanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah itu bapaknya mendatangi Syekh Abdul Qadir dan mengatakan, ya Syekh, ya betul manggil ya Syekh, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ba'khud ibni, akan aku ambil anakku, ternyata anakku di sini seperti anjing kamu perlakukan. Dibawa pulang. Setelah dibawa pulang sampai ke kota Baghdad, tengah kota kurang lebih, bapaknya ini nggak percaya kalau anaknya nggak ngaji sama sekali. Dites kitab kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, ternyata nopo baru setahun mondok di tempatnya Syekh Abdul Qadir, anaknya hafal semua kitab, hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari. Kemudian bapaknya merasa menyesal, dikembalikan pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan, man qala ila syekh ibnihi, barang siapa orang tua mengatakan kepada gurunya anaknya, 5 kok begini. Barang siapa orang tua mengatakan kepada gurunya anaknya, 5 kok begini, layak fa'ilmah, semua ilmu anaknya tidak akan pernah diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya Bapak Ibu? Jenengan Mbok menawi SMP Al-Anis kok enten sekira, ampun atas memberikan kritik. Gak boleh orang tua mengkritik daripada guru-gurunya. Jenengan usuli. Riyen Mbah Najib ketika rawuh teng Karangasem, kula mantu kali Mbah Najib Karangasem mondhoke guru ngenten iki to. Nah jenengan gadah usul kemawon mboten napa-napa. Tapi kalau kritik kita tidak menerima kritik. Kami meniru pondok Gontor itu no komen no kritik. Gontor itu tulisannya gede, pondok Gontor. No komen, no kritik, tidak menerima komen dan tidak menerima kritik. Tapi usul boleh. Maka orang tua, Bapak Ibu, jangan sampai jenengan itu suudon sama gurunya putra panjenengan, apalagi sampai mengkritik, apalagi menghina di belakang. Auzubillah min dzalik. Adik-adik yang saya muliakan, ibu-ibu, teng Al-Azhar Kairo, semoga adik-adik di sini nanti kuliah di Al-Azhar semuanya, amin. Mesir, teng Al-Azhar Kairo, niku wonten kitab tafsir yang menjadi salah satu rujukan di sana. Ternyata kitab ini karya ulama Indonesia. Yang pundi Pak, yang Solo, dan pundi Tegasari. Makamnya pundi, makamnya Tegene Polo, samping Mbah Kiai Ahmad Sofawi karena menantunya Mbah Sofawi. Namanya kitab Tafsir Jami'ul Bayan min Khulasati Suwaril Quran. Dulu Win Surakarta, dulu pernah ada S2 jurusan tafsir, pernah ada, tapi terus nggak jalan ya, belum jalan lagi. Nah, ketika S2 tafsir ini berdiri, ada salah satu tesis meneliti tentang tafsir Jami'ul Bayan. Dikatakan di dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan, niki Bapak Ibu, nak putra putri panjenengan pengen gampang alimi niki Mbah Muhammad maringi solusi. Wayam bahiliman aroda ayakuna waladahu aliman. Barang siapa pengen anaknya niku gampang jadi orang alim, maka fahdharil ghuraba,
maka punyailah cita-cita anakku pengen jadi pengurus takmir atau pengurus majelis taklim. Orang tua kalau ingin punya anak jadi pengurus takmir atau majelis taklim, kata Mbah Muhammad, maka biasanya anaknya mudah dijadikan alim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tegene taklim diperhentikan man arada ayyakuna waladahu aliman fahdharil ghurba. Barang siapa orang yang ingin punya anak yang alim, mudah jadi ulama, maka cintailah orang-orang alim. Bapak Ibu, di Rembang dulu itu hampir tidak ada pondok pesantren. Rembang itu paling sedikit pondok, sepanjang malah Solo mriki dulu pondok. Nah, riyen enten kiai naminipun Mbah Kyai Khalil Harun, Mbah Kyai Khalil Ngasinan. Gurune Mbah Makhrus Lirboyo. Nah, Makhrus Lirboyo pondok pertama kali tenggene Mbah Ngasinan. Mbah Kyai Khalil niki gadah langganan. Jadi di Rembang itu ada bapak-bapak namanya Pak Sutopo, Pak Topo namanya. Pak Sutopo niki setiap ada ulama datang, beliau nyembelih ayam yang paling besar, dimasak paling enak, disuguhkan kepada ulama tadi. Pak Sutopo itu seorang tukang ayam yang sukses di Rembang. Terus jadi ada pengajian nyembelih ayam. Dari pengajian nyembelih ayam bantu majelis taklim. Pada suatu ketika Bapak Ibu, Pak Sutopo niki ditangani kalih Mbah Kyai Khalil. Kang Sutopo, sampeyan kok semangat banget membantu majelis taklim niku apa sih keinginan panjenengan? Mbah Yai, kula tiyang boten saged ngaji, kula pengen anak turun kula besok gadah pondok kabeh, besok dadi kiai kabeh hafal Quran. Artinya Pak Sutopo niki Bapak Ibu pada suatu ketika haji 3 bulan berangkat, di sana 2 bulan mundur, berarti 8 bulan sampai tenggene Rembang. Pak Sutopo dipun ganti naminipun dados Mustafa. Dan Mustafa gadah anak naminipun Bisri. Dan Bisri niki dipek mantu kali Kyai Khalil dan pondok naminipun Raudhatul Thalibin. Sekarang kurang lebih santrinya 15.000, Masya Allah. Niki putranipun Pak Sutopo. Mbah Bisri ini gadah kitab 128 judul yang saya ketahui. Kitabipun Mbah Bisri Mustafa salah satunya kitab Tafsir Iblis. Mbah Bisri gadah saudara kandung naminipun Misbah Mustafa. Kiai Misbah Mustafa gadah kitab berjudul Awsatul Masalik Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Alim juga, punya adik dan semuanya menjadi kiai-kiai ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu Bapak Ibu temriki kok suka membantu pondok pesantren Al-Anis, SMP Al-Anis, insya Allah putra putri panjenengan gampang jadi ulama ibn Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, nah bantu pondok kalian bantu yang lain itu bedanya apa sih Pak? Syekh Abdurrahman Ba'adawi, Muhammad ibn Abdurrahman Ba'adawi tenggene kitab Kufiyatul Mustarsyidin ngendika wa wahidatun bitis'i mi'ati alfi dzikrin. Ganjaran bantu pembangunan pondok itu 900.000 kali lebih mulia daripada jenengan membantu yang lain. Wa wahidatun bitis'i alfi dzikrin alam 'alal faqih alam 'alimi wal faqih. Jadi barang siapa orang yang bantu majelis taklim, bantu majelis zikir, rezeki dan pahalanya 900.000 kali lebih banyak daripada kalau bantu yang lain. Adik-adik, tentunya panjenengan yang hafalannya sudah sampai surat Al-Kahfi niku enten ayat wa kana abuhuma sholihah. Niki ceritane kan ngeten. Enten anak yatim kalih badhe dipun rampok kalih perampok. Tiba-tiba Allah dawuh kepada Nabi Khidir kalih Nabi Musa untuk menolong anak yatim ini. Dan niki cara ulama ahli tafsir niku cuma merasa aneh. Biasanya Allah itu apa-apa Jibril, apa-apa Jibril adrik abdi, Jibril adrik abdi. Tapi kok anak yatim ini kok sekelas Nabi Musa harus mendadak turun tangan, ini siapa ini? Kalau Pak Dosi tafsir Bapak Ibu, ternyata ditulis oleh salah satu ulama tafsir Tunisia yang bernama Imam Ibn Ashur, Abdurrahman Ibn Ashur. Ada tafsir 30 jilid, tafsir naminipun tafsir At-Tahrir wa Tanbir 30 jilid. Dikatakan di dalam tafsir itu dikatakan maksud wakana huma sholihan itu
bapak ibunya 9 ke atas karena suka bantu majelis taklim, suka bantu majelis zikir, karena senang seperti itu, maka anak cucunya sampai 9 ke bawah dimuliakan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah panjenengan seneng kali pondok pesantren, seneng kali